Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa dengan pembelajaran bertema dengan tema berbagai pekerjaan dan subtemanya adalah jenis-jenis pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dan mengenai pencemaran atau polusi. Jenis-jenis pencemaran atau polusi. Nah, sekarang anak-anak kita akan langsung saja membahas mengenai cerita atau dongeng. Nah, ya, dongeng adalah ya sebuah karya tulis ya di mana dongeng ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu hanyalah imajinasi atau hayalan saja, ya. Jadi dongeng itu merupakan hasil imajinasi dari si pengarang atau si penulis cerita. Nah, dongeng itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah fabel. Fabel itu adalah cerita atau sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Yang kedua, legenda. Legenda itu adalah sebuah karya tulis yang menceritakan asal mula terjadinya suatu tempat. Yang ketiga adalah mite atau mitos. Mite atau mitos ini adalah sebuah cerita yang mengisahkan sebuah kejadian yang mistis, gaib, baik itu mengenai peri, kayangan, atau mengenai hantu, ya, itu mengenai mite atau mitos. Yang keempat adalah sage. Sage ini adalah cerita yang mengisahkan tentang sikap kepahlawanan seorang tokoh. Jadi biasanya sage ini diceritakan orang dari mulut ke mulut sehingga ceritanya sampai tersebar luas dan diingat oleh banyak orang. Nah, contohnya si pitung, ya seperti itu. Yang kelima adalah parabel. Parabel itu adalah sebuah cerita yang di dalam cerita itu mengandung nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan, nasihat, dan contohnya itu Malin Kundang, ya. Itu Malin Kundang itu sebuah cerita yang mengandung sebuah pendidikan yang luar biasa, di mana seorang anak harus menghargai orang tuanya. Nah, adapun unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, yang pertama adalah tema. Tema ini adalah yang dimaksud dengan tema adalah ide atau gagasan penting yang melatar belakangi sebuah cerita, baik itu mengenai dari lingkungan sekitar atau dari pengalaman dari si penulis atau pengarang cerita tersebut. Nah, yang kedua adalah penokohan. Tokoh atau penokohan. Tokoh itu ya adalah orang atau pelaku atau aktor langsung, ya, yang ada dalam cerita itu, langsung diceritakan dalam cerita itu. Nah, sedangkan penokohan adalah penentuan watak dari atau sifat dari si tokoh. Ya, jadi tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh itu adalah pelaku yang menceritakan langsung dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan dalam cerita. Nah, yang ketiga adalah tokoh atau penokohan terbagi atas 4. Yang pertama itu protagonis. Protagonis itu adalah pelaku atau pemeran dalam cerita yang bersifat baik. Nah, biasanya protagonis ini merupakan tokoh utama dalam cerita biasanya. Nah, jadi protagonis
ini biasanya bersikap baik, ya, bersikap terpuji. Nah, yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang bersifat tidak baik atau lawan dari si protagonis. Nah, biasanya sifatnya tidak terpuji atau tidak baik. Ya, contoh iri, dengki, sombong, apalagi ya, angkuh, masih banyak lagi sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh si antagonis tadi. Nah, yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh dalam cerita yang bersikap arif atau bijaksana dan menjadi penengah di antara protagonis dan antagonis. Jadi biasanya antagonis dan protagonis kan selalu berlawanan. Nah, jadi sebagai penengahnya adalah tritagonis. Nah, yang keempat adalah figuran. Figuran itu adalah tokoh tambahan atau tokoh pendukung yang ada dalam cerita yang diceritakan dalam cerita tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah alur atau plot. Alur ini biasanya merupakan urutan. Alur atau plot ini merupakan urutan dari cerita atau jalan ceritanya. Alur, jalan cerita. Nah, biasanya alur cerita itu mempunyai tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua adalah penanjakan. Ya, setelah diperkenalkan diceritakan agak sedikit menanjak. Yang ketiga adalah klimaks. Nah, jadi klimaks ini permasalahan dalam cerita sudah semakin kuat, ya. Yang keempat adalah anti klimaks, jadi sudah mulai agak mereda. Yang kelima adalah tahap penyelesaian atau ending dari cerita. Nah, biasanya alur atau plot ini terdiri dari dua alur. Yang pertama adalah alur maju, jadi dia menceritakan mulai dari awal sampai akhir cerita secara beruntun, ya. Nah, jadi yang kedua alur mundur. Alur mundur ini bisa saja dia menceritakan hampir endingnya, tetapi mengingat kembali ke permasalahan-permasalahan yang sebelumnya, cerita-cerita sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah setting. Setting ini adalah tempat atau suasana atau keriuhan. Nah, jadi setting ini contohnya sebuah cerita mengenai tupai dan kelinci. Di sebuah hutan tinggallah dua sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Di sebuah hutan berarti settingnya atau tempatnya itu di hutan, ya. Jadi setting atau latar itu merupakan tempat, waktu, dan suasana. Tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah majas-majas atau gaya bentuk bahasa yang digunakan oleh si penulis atau si pengarang cerita sehingga membuat cerita itu lebih unik, lebih bagus, ya. Biasanya gaya bahasa ini selain majas bisa juga menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, yang lebih bagus, dan yang kemudian adalah pemilihan diksi kalimat yang benar. Yang keenam adalah amanat. Amanat ini biasanya disebut dengan pesan moral. Pesan moral ini merupakan nasihat-nasihat yang diutarakan dalam cerita tersebut. Biasanya amanat atau pesan moral itu tidak langsung ditulis dalam cerita tersebut, tetapi tersirat dalam cerita tersebut. Nah, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini dimana si pengarang memposisikan si pembaca itu dari sudut pandang yang mana. Contohnya mungkin si pengarang mau membuat
si pembaca itu berpikir seolah-olah menjadi si pemain ini, si pemain toko pertama atau yang toko berikut lainnya. Oke, demikian mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, kita akan membahas mengenai pencemaran. Pencemaran atau sering disebut dengan polusi. Jadi sinonim dari polusi adalah pencemaran. Pencemaran itu adalah di mana termasuk adalah benda-benda yang berbahaya yang masuk ke lingkungan. Nah, di lingkungan sekitar kita, benda-benda berbahaya yang masuk ke dalam lingkungan sekitar kita yang bisa membahayakan manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, pencemaran itu terbagi 4, ya. Pertama adalah pencemaran atau polusi udara, yang kedua polusi atau pencemaran tanah, yang ketiga adalah pencemaran air atau polusi air, yang keempat adalah polusi suara atau pencemaran suara. Nah, pencemaran udara itu biasanya diakibatkan oleh zat-zat atau asap-asap yang ditimbulkan oleh asap knalpot, baik itu asap pembakaran sampah atau asap dari tempat pemasakan, kompor atau kayu bakar, ya, biasanya seperti itu. Jadi biasanya asap-asap ini akan mempengaruhi atau mencemari udara. Contohnya nih asap dari perusahaan atau pabrik-pabrik. Nah, itu akan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan kita. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini biasanya diakibatkan oleh sampah-sampah yang tidak bisa atau bahkan susah diurai oleh bakteri, tidak dapat diurai oleh bakteri ataupun benda-benda pengurai, binatang-binatang pengurai, ya. Nah, jadi contoh sampah-sampah plastik kita yang kita buang sembarangan itu akan merusak ataupun mencemari tanah-tanah, sehingga unsur hara dalam tanah itu akan hilang atau berkurang. Nah, yang ketiga adalah pencemaran air. Biasanya pencemaran air ini terjadi oleh limbah-limbah yang kita gunakan. Contoh limbah deterjen, limbah perusahaan atau pabrik yang langsung disalurkan ke sungai, sehingga mencemari air yang ada di sekitar kita. Nah, yang keempat adalah polusi udara. Polusi udara ini biasanya terjadi karena kegiatan-kegiatan ataupun benda-benda yang mengakibatkan kebisingan, keributan. Nah, contohnya suara knalpot, suara pesawat yang sedang hendak terbang, ya, dan suara-suara peralatan transportasi yang sedang digas, ya, itu akan mengakibatkan polusi suara. Contohnya juga kegiatan-kegiatan pabrik yang membuat suaranya kuat dan bising, ya, itu merupakan salah satu contoh polusi udara. Nah, untuk itu mudah-mudahan dapat dimengerti, dan terima kasih. Selamat belajar.